berusaha mencegah sambil bertanya. Tapi jawaban apa yang aku dapat? Pak, tunggu. Papa mau ngapain? Mau cari apa? Mau cari apa, Papa? Pak, cari apa? Jangan, Pak. Bukan urusanmu. Iya, Papa mau cari apa? Pak, Nah, sudah, Pak. udah, kamu diam aja dong. Jangan, Pak. Buat apa itu? Papa, Apa? ini sertifikat rumah buat apa, Pak? Diam. Kembali. Diam. Aku Indri. Aku nekat melakukan pengakuan ini karena aku memang sedang bingung. Aku lagi dihadapkan pada situasi yang benar-benar sulit. Beberapa hari yang lalu, suamiku pulang dalam keadaan yang benar-benar sangat kacau. Dia mabuk. Aku bingung. Jujur pada saat itu aku benar-benar bingung. Karena setauku Mas Edo nggak pernah minum minuman beralkohol. Apalagi sampai mabuk berat seperti itu. Papa kenapa? Jam segini baru Pak. Ada apa ini? Papa lembur dari kantor ya, Bu. Lembur apa? Papa mabuk ya? Enggak, Papa nggak mabuk. Lihat Papa nggak mabuk. Udah. Oh, minuman. Pak, ada apa ini? Enggak, udah. Saat itu aku benar-benar emosi. Apa karena pekerjaannya dia jadi seperti itu? Atau karena yang lain? Aku coba paksa dia untuk bercerita. Pasti dia punya alasan melakukan seperti itu. Tapi bukannya merasa menyesal, dengan kasar dan marah-marah dia membentakku. Papa nggak kenapa, Papa sehat. Tahu nggak? Udah, jangan banyak tanya. Cerewet kamu. Aku mau masuk kamar. Iya, Istirahat. mau ngapain? Udah. Pak, mau ngapain? Papa sekarang mau ngapain? Aku mau masuk kamar, terus berangkat kerja lagi ya. Kerja apa? Ini jam 1 pagi, Pak. Dan tentu saja aku semakin bingung ketika dia coba mengobrak-abrik isi laci di kamarku. Dan ketika itu dia menemukan sebuah map yang aku tahu itu berisi akta rumah dan surat-surat mobil. Aku tambah heran, buat apa dia melakukan itu dan membawa surat-surat itu? Mau diapakan surat-surat itu? Aku berusaha mencegah sambil bertanya. Tapi jawaban apa yang aku dapat? Pak, tunggu. Papa mau ngapain? Mau cari apa? Mau cari apa, Papa? Pak, cari apa? Jangan, Pak. Bukan urusanmu. Iya, Papa mau cari apa? Pak, Nah, sudah, Pak. udah, kamu diam aja dong. Jangan, Pak. Buat apa itu? Papa, Apa? ini sertifikat rumah buat apa, Pak? Diam. Kembali. Diam. Ini sertifikatku. Iya. Terserah aku mau buat apa. Ya, Tahu? untuk apa, Pak? Papa pulang jam 1 malam ngambil sertifikat dan mau pergi lagi buat apa sertifikat itu, Pak? Diam kamu. Jangan, Diam. Pak. Oh, jangan. Buat apa, Pak? Dengan marah, dengan beringasnya dia mendorongku dan kondisi setengah sadar dan dia meninggalkanku. Waktu itu aku coba buang jauh-jauh semua rasa sakit hatiku karena sikap Mas Edo. Aku cuma prihatin apa yang sebenarnya terjadi sama suamiku. Kenapa sih dia sampai berani mabuk-mabukan seperti itu? Jujur sebenarnya aku penasaran. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia begitu karena pekerjaannya yang menumpuk. Tapi buat apa surat-surat itu? Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Indri. Indri mengaku demam sepak bola yang melanda dunia belakangan ini juga berimbas pada kehidupan keluarganya. Hingga pada akhirnya Indri harus dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit yang pada akhirnya dapat mengancam keharmonisan hubungannya dengan suaminya. Seperti apakah kisah Indri? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku dan Mas Edo bisa dibilang cukup harmonis. Walaupun kami belum dikaruniai seorang anak. Kami hidup berkecukupan. Mas Edo sangat perhatian padaku. Mas Edo selalu menyempatkan waktu untuk mengajakku keluar walaupun dia sangat sibuk.
Suamiku salah satu penggemar sepak bola. Apalagi saat Piala Dunia seperti ini, dia gak akan pernah melewati satu pertandingan pun. Awalnya sih aku masih merasa hal itu sangat wajar. Tapi semakin kesini, aku seperti gak dipeduliin. Aku merasa dicuekin. Dia lebih memilih nonton bola dibandingkan menghabiskan waktu berdua bersamaku. Pak, kok belum tidur sih? Mama nggak lihat. Tuh bolanya belum selesai. Bola terus. Mama tuh butuh diperhatiin, Pak. Mama kesepian. Iya, Ma. Tapi lihat, itu yang main timnya Papa. Papa harus nonton. Orang istri butuh diperhatiin. Setiap hari Papa sibuk dengan bola terus. Udah. Mama jangan ganggu Papa. Sekarang Mama tidur duluan. Sana. Papa kan tahu kan, setiap pagi kalau dibangun katanya masih ngantuk. Besok Papa ke kantor loh. Udah. Lewat. Mana masuk? Aku protes dong. Tapi hal itu malah bikin aku dan dia jadi berantem. Gara-gara hal itu, sikap Mas Edo jadi berubah dan dia jadi sering pulang pagi. Setiap kutanya, dia selalu beralasan lembur di kantor. Tapi aku curiga, sebenarnya ada apa sih? Hobi kadang membuat seseorang melupakan segalanya. Indri merasakan dampak dari hobi Edo. Pelan-pelan Indri merasakan bahwa perhatian yang Edo berikan kepadanya berkurang hanya demi menonton sepak bola. Apakah yang akan dilakukan oleh Indri? Dan dengan cara apakah Indri mengembalikan perhatian Edo kepadanya? Setiap kutanya, dia selalu beralasan lembur di kantor. Tapi aku curiga, sebenarnya ada apa sih? Masa sih pekerjaannya di kantor bikin dia nggak punya waktu buatku? Pak, baru pulang. Iya. Kenapa, Ma? Papa tahu ini jam berapa? Papa tahu. Papa tuh kerja lembur, Ma. Kantor tuh kerjanya banyak. Jadi wajar dong kalau Papa harus lembur tiap malam. Ini sudah tengah malam, Pak. Apa gara-gara aku larang dia nonton bola dia jadi begini? Tapi aku merasa ada yang aneh. Dia juga seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa sih yang Papa lakukan di kantor? Jam segini baru pulang. Pak, Aku harus tahu apa yang bikin suamiku berubah. Beberapa hari yang lalu, suamiku pulang dalam keadaan yang benar-benar sangat kacau. Dia mabuk. Aku bingung. Jujur pada saat itu aku benar-benar bingung. Karena setauku Mas Edo nggak pernah minum minuman beralkohol. Apalagi sampai mabuk berat seperti itu. Papa kenapa? Jam segini baru pulang. Ada apa ini? Papa lembur dari kantor ya, Bu. Lembur apa? Papa mabuk ya? Enggak, Papa nggak mabuk. Lihat Papa nggak mabuk. Udah. Oh, minuman, Papa. Ada apa ini? Enggak, udah. Saat itu aku benar-benar emosi. Apa karena pekerjaannya dia jadi seperti itu? Atau karena yang lain? Aku coba paksa dia untuk bercerita. Pasti dia punya alasan melakukan seperti itu. Tapi bukannya merasa menyesal, dengan kasar dan marah-marah dia membentakku. Papa nggak kenapa, Papa sehat. Tahu nggak? Udah, jangan banyak tanya. Cerewet kamu. Aku mau masuk kamar. Iya, Istirahat. mau ngapain? Udah. Pak, mau ngapain? Papa sekarang mau ngapain? Aku mau masuk kamar, terus berangkat kerja lagi ya. Kerja apa? Ini jam 1 pagi, Pak. Dan tentu saja aku semakin bingung ketika dia coba mengobrak-abrik isi laci di kamarku. Dan ketika itu dia menemukan sebuah map yang aku tahu itu berisi akta rumah dan surat-surat mobil. Aku tambah heran, buat apa dia melakukan itu dan membawa surat-surat itu? Mau diapakan surat-surat itu? Aku berusaha mencegah sambil bertanya. Tapi jawaban apa yang aku dapat? Pak, tunggu. Papa mau ngapain? Mau cari apa? Mau cari apa, Papa? Pak, cari
urusanmu. Iya, Papa mau cari apa? Papa. Nah, nih. Sudah, Pak. Papa. Udah, kamu diam aja dong. Jangan, Pak. Buat apa itu? Papa, Apa? ini sertifikat rumah buat apa, Pak? Diam. Kembali. Diam. Ini sertifikatku. Iya. Terserah aku mau buat apa. Ya, Tahu? untuk apa, Pak? Papa pulang jam 1 malam ngambil sertifikat dan mau pergi lagi buat apa sertifikat itu, Pak? Diam kamu. Jangan, Diam. Pak. Pak, jangan. Buat apa, Pak? Dengan marah, dengan beringasnya dia mendorongku dan kondisi setengah sadar dan dia meninggalkanku. Waktu itu aku coba buang jauh-jauh semua rasa sakit hatiku karena sikap Mas Edo. Aku cuma prihatin, apa sih yang sebenarnya terjadi sama suamiku? Kenapa sih dia sampai berani mabuk-mabukan seperti itu? Jujur sebenarnya aku penasaran, tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia begitu karena pekerjaannya yang menumpuk. Tapi buat apa surat-surat itu? Masa hanya karena aku larang nonton bola dia jadi begini? Aku ikutin kemana dia pergi. Sebenarnya aku merasa sangat bersalah karena aku tidak mempercayai suamiku sendiri. Tapi selama ini aku nggak pernah dapat penjelasan dari semua sikapnya. Lebih baik aku mencari tahu sendiri kan. Saat itu aku melihat suamiku bertemu dengan seseorang. Keharmonisan sebuah hubungan akan tercipta manakala ada keterbukaan antara satu dengan yang lain. Indri merasa ada yang disembunyikan oleh Edo darinya. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Indri? Mampukah Indri membuat Edo untuk berterus terang? Tetap simak kisah Indri hanya di pengakuanterlarang.com. Saat itu aku melihat suamiku bertemu dengan seseorang. Aku pikir itu mungkin kliennya. Tapi topik pembicaraan mereka membuatku curiga. Mereka seperti membicarakan tentang sebuah taruhan. Tapi taruhan apa? Dan yang makin bikin aku khawatir lagi, setelah Mas Edo menyerahkan sebuah amplop pada orang itu. Ini ada duit. Ini buat bayar iklan yang kemarin. Yang penting nanti malam aku tetap bisa pasang lagi. Oke, Mas? Apa-apaan ini? Ini kurang banyak, Dok. Apa sih yang sebenarnya dia lakukan? Apa isi amplop itu? Ini masih kurang banyak. Kamu berapa kali aja kalah pertandingan? Aku tahu, Bos. Yang penting ini kamu terima dulu. Pokoknya aku janji deh, pasti tak lunasi. Enggak bisa, Dok. Enggak bisa, Dok. Kamu berapa kali aja kalah pertandingan? Aku tahu Enggak bisa, Dok. Aku masih punya mobil. Enggak, Aku masih bisa, punya Dok. tanah, bisa aku jual. Enggak bisa, Dok. Aku datangi Mas Edo. Aku tanya dia. Tapi dia malah kaget dengan kedatanganku. Kayak kita baru Enggak jalan bisa. jalan. Pak. Pokok Papa ngapain di sini? Siapa dia? Siapa dia? Saya istrinya dia. Anda siapa? Dan yang makin bikin aku bingung, orang itu juga cepat-cepat meninggalkan kami. Orang itu mengancam Mas Edo. Aku minta kejelasan Mas Edo. Sebenarnya siapa dia? Kenapa dia mengancam Mas Edo? Apa yang telah dilakukan Mas Edo dan orang itu? Tapi Mas Edo malah kesal dan menyuruhku untuk pulang. Memangnya Mama orang bodoh? Dari tadi Mama berdiri di sana, dengerin semua apa yang Papa omongin sama orang itu. Apa-apaan ini? Tolong jelasin sama Mama. ayo Mas, aku jelasin. Apa? Aku bilang, itu klien aku. Itu uang proyek. Udah jelas kan? Jelas-jelas Mama dengar Papa kalah taruhan main bola. Mama jangan sembarangan. Iya, tapi kenyataan itu yang Mama dengar. Ini suamimu. Mama jangan ikut campur urusanku. Terima pulang. Cuma pengen tahu, Pak. pulang. Mama cuma pengen tanya, butuh penjelasan. Aku yang bilang. Tolong jelasin dulu. Mama pulang. Enggak. Mama butuh penjelasan. Pulang. Pak. Ayo. Aku semakin gak ngerti sikapnya. Sampai
Sampai suatu hari aku kedatangan seseorang yang mengaku hendak menagih hutang pada suamiku. Suamiku berhutang. Kok aku nggak tahu? Edo! Pak, Anda siapa datang ke sini marah-marah? Edo! Pak, Panggil tolong. Edo sekarang juga. Iya, ada apa dengan suami saya? Anda siapa datang ke sini marah-marah? Mbak mau tahu, Ada apa ini? Tolong jelasin sama saya. suami Mbak itu kalah main tawuran bola, ya? Mana mungkin suami saya Sekarang seperti itu? panggil dia sekarang juga. Biar hari ini. Pasti salah bicara kan? Jangan bohong sama saya. Saya istrinya. Tolong jelasin sama saya. Aku coba bertanya baik-baik pada orang itu. Tapi orang itu nggak menjelaskan apa-apa. Dia memaksa untuk bertemu dengan Mas Edo. Sudah saya jelaskan tadi, dia harus bayar sekarang. Dia harus lunas bayar sekarang. Taruhannya kalah. Mas Edo nggak mungkin seperti itu. Saya tahu siapa suami saya. Ah, buset. Sekarang juga panggil dia. Orangnya yang sopan datang ke rumah orang ya. Saya nggak peduli, Mbak. Saya harus ketemu Edo Anda sekarang. datang sini marah-marah. Minggir. Tunggu dulu. Minggir dulu. Pak, Edo, kamu sini dulu. Pak, Hei. Mas Edo. Sebenarnya ada apa ini? Orang itu memaksa Mas Edo untuk segera melunasi hutangnya. Tapi Mas Edo meminta orang itu untuk memberikan dispensasi. Jujur aku bingung banget. Sampai akhirnya orang itu malah memukul Mas Edo dan meninggalkan kami pergi. Hei, aku tahu ya. Sekarang harus bayar. Ya, aku tahu. Apa? Bayar. Apa? Aku pasti bayar. Bayar apa sekarang? 2 hari lagi. 2 hari apa? 2 hari apa? Berhenti, jangan Dua bunuh suami hari saya. apa? Lepasin. Pergi, pergi. Anda pergi dari sini. Jangan bunuh suami Kalau dia saya. nggak bayar, Pergi dari sini. bis ya. Pergi. Aku bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan Mas Edo? Kenapa sampai ada yang tega berbuat seperti ini padanya? Kenapa juga dia harus berhutang? Apa benar yang dia katakan, Pak? Jawab, Pak. Apa benar? Bukan papa yang selama ini. Kenapa, Pak? Jawab. Bilang sama Mama. Dari situ aku tahu kalau Mas Edo selama ini udah ikutan judi bola. Dan parahnya lagi, dia juga terancam dipecat dari kerjaannya. Ya Tuhan, badanku langsung lemas. Jadi selama ini Mas Edo udah gak jujur sama aku. Dia udah berbohong. Jujur, aku gak tahu lagi harus bagaimana. Hidupku seperti hancur. Aku harus gimana? Masa depan keluargaku terancam gara-gara Mas Edo ikut judi bola. Aku benar-benar bingung. Haruskah aku meminta cerai pada suamiku dan memulai hidupku dari awal lagi? Ataukah aku harus mempertahankan pernikahan ini sambil membantu suamiku untuk melunasi hutang-hutangnya? Pemirsa, kita sudah mendengar pengakuan dari Indri. Apakah Indri harus meminta cerai kepada suaminya dan memulai kehidupannya dari awal lagi? Ataukah Indri harus tetap mempertahankan pernikahannya sambil membantu suaminya untuk melunasi hutang-hutangnya? Bagi Anda yang ingin menolong Indri, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.